dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurul Afiani, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal. Nomor induk mahasiswa 19227700028. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 8G dengan materi penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sehat fisiknya? Sehat. Hatinya sehat nggak? Sehat. Bahagia ya? Bahagia. Oke, alhamdulillah kalau bahagia. Untuk mengawali pagi hari ini biar lebih semangat, kita salam semangat pagi dulu ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini supaya kita bisa dimudahkan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya Mbak Zahra dipimpin doa dulu. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Afi absen dulu. Adinda, Atta, Bais, Feni, Zahra, oke, hadir semua ya? Berarti ya? Oke, kalau hadir semua dipertahankan. Selanjutnya, coba sebelum kita mulai biar lebih nyaman dilihat, barangkali ada sampah. Ada sampah enggak? Kalau ada sampah diambil, ditaruh di tempat sampah depan. Ya Raffi ada enggak Raf? Enggak ada. Oke, bersih semua? Oke, udah siap ya? Oke, kalau udah siap, Bu Afi tanya dulu, hari ini ada yang punya permasalahan? Ada. Ada yang lagi sakit hati? Ada yang mungkin permasalahan dengan nilai pas? Ada? Oke. Pokoknya apapun permasalahannya kalian, masalah adalah bagian dari hidup kita. Jadi nggak boleh lari dari masalah, dihadapi aja seperti motivasi yang akan Bu Afi bagikan pada pertemuan pagi hari ini. Oke, dari video motivasi yang sudah Bu Afi berikan tadi, kalian sudah lihat tadi ada hewan apa? Kura-kura. Oke, ada hewan kura-kura. Kalian tahu kalau kura-kura itu kan jalannya lambat ya? Tahu nggak kenapa jalannya lambat? Karena dia membawa cangkang. Tetapi apakah iya dia lalu meletakkan cangkangnya biar jalannya cepat? Kan nggak gitu ya. Jadi tetap aja cangkang itu adalah bagian dari tubuhnya kura. Seperti
dalam hidup kita, analoginya berarti manusia juga punya permasalahan. Permasalahan itu adalah bagian dari hidupnya manusia. Jadi tidak bisa kita lari dari permasalahan. Pokoknya ingat dari pesannya burung tadi, kalau kita itu ketika takut dan sebagainya, kita cukup langkah aja dan berdoa, pasti permasalahan itu akan selesai pada waktunya. Oke, kita lanjut setelah motivasi tadi, lanjut ke apersepsi. Hari ini kita akan menggabungkan dua metode. Tetapi sebelum kita masuk ke metode gabungan, Bu Alfi mau mengingatkan kalian dulu, masih ingat atau enggak tentang eliminasi dan substitusi? Masih ingat enggak? Masih. Oke, kita ke apersepsi. Bu Alfi punya dua pertanyaan yang perlu kamu jawab, biar Bu Alfi tahu kalian sudah bisa masuk ke materi selanjutnya atau tidak. Yang pertama, apersepsi yang pertama, masih ingatkah kalian dengan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Metode yang dilakukan dengan menghilangkan atau mengeliminasikan salah satu variabel. Terima kasih Riko atas jawabannya, bagus ya. Jadi penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi atau menghapuskan nilai variabel tertentu. Misal kalau kalian mau menghapus nilai variabel X, berarti nanti kamu akan menemukan nilai variabel Y. Dan sebaliknya. Kemudian yang kedua, ini baru pertemuan yang kemarin. Masih ingatkah kalian dengan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi? Siapa yang masih ingat? Mbak Silvi gimana jawabannya? Menyelesaikan dengan cara memasukkan nilai yang ada ke dalam persamaan. Terima kasih Mbak Silvi, jawabannya bagus sekali. Jadi bedanya dengan eliminasi, kalau metode substitusi adalah metode yang dilakukan dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai variabel ke dalam persamaan. Sampai sini bisa dimengerti? Masih ingat? Masih ya? Oke, kalau masih berarti kita lanjut. Tujuan belajar. Pada hari ini apa tujuan kita belajar? Mungkin kalian akan bertanya-tanya setelah pulang mungkin, ngapain sih belajar, tujuannya emangnya ada buat di kehidupan kita sehari-hari? Ada ya. Jadi semua yang kamu pelajari itu tidak akan sia-sia. Bu Alfi minta tolong untuk dibacakan tujuan belajar yang ada di slide PowerPoint. Oke, Bu Alfi minta tolong untuk dibacakan tujuan belajar kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Raffi dibacain, Mas. Mengubah permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk model matematika. Menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode gabungan. Menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Menyajikan penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan. Terima kasih Mas Rafli udah dibacakan tujuan belajarnya. Jadi pada pagi hari ini kita tujuan belajarnya itu ada 4. Yang pertama itu mengubah permasalahan sehari ke dalam bentuk model matematika. Jadi nanti kita memodelkan matematika. Yang kedua menentukan penyelesaian. Jadi setelah dimodelkan kita akan menyelesaikannya dengan metode yang baru yaitu gabungan. Kemudian yang ketiga menganalisis permasalahan kontekstual. Jadi nanti ada permasalahan kontekstual atau permasalahan cerita. Nanti kalian analisis cerita tersebut untuk diselesaikan dengan SPLDV. Dan yang terakhir adalah menyajikan penyelesaian atau presentasi. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Lanjut. Nah, setelah tadi udah ada tujuannya, manfaatnya apa? Manfaat kita belajar, kita lihat video yang ada di depan. Oke, setelah kalian melihat video yang ditampilkan tadi, Theta ya ini ya. Theta bertemu dengan dua orang yaitu Beta sama Alpha. Dia bertemu kemudian bertanya bawa apa atau beli apa. Ternyata dijawabnya beli donat dan gonjeng. Beli donat dan gonjeng.
Setelah dia tanya satunya berapa harganya, ternyata mereka berdua tidak tahu karena dia hanya membawa uang 9.000, dapat 3 donat dan 2 gonjeng. Kemudian permasalahannya, apakah uangku Rp 20.000 itu cukup untuk membeli 5 donat dan 6 gonjeng? Kalian bisa nggak? Menurut kalian cukup nggak uang 20.000? Nggak tahu kan? Kita belum tahu karena kita itu tidak tahu harga 1 donatnya dan harga 1 gonjengnya. Itulah pentingnya kita mempelajari kompetensi sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi biar tahu nilai dari suatu barang. Itu yang pertama. Yang kedua, biar tahu harga atau laba maksimal dari sebuah barang ketika kalian berjualan. Itu 2 yang bisa kita capai ketika kita mengetahui kompetensi SPLDV. Lanjut, teknik penilaian. Kita akan mengetahui teknik penilaian. Jadi hari ini kita belajar itu menilai apa aja. Yang pertama yaitu menilai sikap. Sikap yang Bu Afi nilai adalah keaktifan dan kerjasama. Jadi siapa yang aktif, siapa yang ngelamun, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu kerjasama. Jadi nanti ketika kelompokan, siapa yang mengeluarkan pendapat, siapa yang diem aja, itu nanti Bu Afi dinilai sikap. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Jadi yang dinilai pengetahuan apa? Ketika kalian setelah selesai presentasi nanti ada soal evaluasi yang diberikan. Soal evaluasi hasilnya ini yang akan dinilai menjadi nilai pengetahuan. Kemudian nilai keterampilan yaitu presentasi. Jadi nanti yang presentasi apakah lancar ngomongnya, apakah ngomongnya itu terbata-bata, itu yang nanti akan masuk ke nilai keterampilan. Lanjut, garis besar pembelajaran. Biar kalian gak bingung hari ini mau ngapain aja. Yang pertama yaitu nanti akan ada tahap 1 atau fase 1, diberikan masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa berarti akan berkelompok. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan, akan diberikan soal LKPD, nanti diselesaikan, dibimbing sama Bu Afi. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil karya, berarti nanti salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi tahap 5, yaitu gunanya untuk seberapa kamu itu paham atau mengerti dari kegiatan belajar pada pagi hari ini. Lanjut ya. Sebelum kita masuk ke orientasi siswa pada masalah, ada 3 pertanyaan untuk mengecek kemampuan kalian dulu. Mengecek kemampuan awal kalian. Yang pertama, Arman membeli 2 bungkus permen dan 2 bungkus roti dengan harga 10.000. Bu Afi minta kalian untuk memodelkannya. Bagaimana memodelkan pada soal nomor 1? Ada yang bisa untuk memodelkan soal nomor 1? Saya, Bu. Oke, Maulana. Silakan, Maulana. 2X tambah 2Y sama dengan 10.000. Oke, terima kasih Maulana. Berarti dari soal ini tadi disebutkan sama Maulana yaitu 2X ditambah 2Y dengan sama dengan 10.000. Betul? Betul ya? Oke, sekarang yang kedua. Jika Bayu membeli 1 bungkus roti dengan harga 3.000, bagaimana model matematikanya? Yang bisa membantu. Oke, Isma. Y sama dengan 3.000. Sama dengan 3.000. Berarti kesimpulannya berarti permen itu dimisalkan dengan X. Rotinya dimisalkan dengan Y. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini yang benar-benar kita mengecek kemampuannya, kalian masih ingat atau tidak tentang penyelesaian dengan eliminasi atau penyelesaian dengan substitusi. Tentukan harga 1 bungkus permen. Nah, untuk soal nomor 3, Bu Afi pengen bagi kalian menjadi 2, jadi ada yang mengerjakan eliminasi dan ada yang mengerjakan dengan cara substitusi.
substitusi. Bu Afi bagi yang sebelah sini mengerjakan substitusi. Kemudian yang ini eliminasi, yang ini juga eliminasi. Silakan Bu Afi kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soal yang ada di depan. Bu Afi minta tolong kalian untuk maju ke depan. Yang kelompok ke sini berarti 1 orang untuk menyelesaikan dengan metode substitusi. Yang kelompok sini sama sini, silakan maju 1 orang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode eliminasi. Siapa yang mau maju untuk menilai keaktifan siswa? Oke, Lutfi sama Talita. Silakan maju, Lut dan Talita. Oke, silakan. 2X ditambah 2Y sama dengan 10.000. Y sama dengan 3.000. Oke, silakan diselesaikan dengan metode yang berbeda. Oke, sudah selesai Talita? Lutfi sudah selesai belum? Belum. Oke, tunggu dulu sebentar. Udah? Oke. Oke, terima kasih untuk Mbak Talita sama Mbak Lutfi. Jawabannya sama-sama 2.000 ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk mereka. Baiklah, jadi meskipun kalian mengerjakan soal dengan menggunakan metode substitusi maupun dengan eliminasi, maka nanti kalian akan menemukan jawaban yang sama, yaitu harga permennya 2.000. Sudah paham? Bisa membedakan? Bisa. Oke, kalau kalian bisa menggunakan 2 metode ini, maka nanti kalian akan lebih mudah dalam menyelesaikan metode gabungan. Setelah mengecek kemampuan awal, yaitu kita mengorientasikan siswa pada masalah. Jadi ini adalah tahapan inti kita menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Ada 2 harga paket barang. Paket yang pertama yaitu ada 2 apa ini, gambar apa? Oke, 2 dus dodol nanas dan 1 dus minuman Vitanas dihargai dengan 130.000. Kemudian paket yang kedua ada 3 dodol nanas dan 2. Harganya? Oke, permasalahannya adalah yang pertama, dapatkah kalian menentukan harga 1 dus dodol nanas dan 1 dus minuman Vitanas? Yang pertama. Yang kedua, jika Ahmad ingin membeli 4 dodol nanas dan 1 dus minuman Vitanas dan ia mempunyai uang 200.000, periksalah apakah uang Ahmad cukup. Jika iya, jelaskan menurut pendapatmu. Jadi ada 2 permasalahan yang akan kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita menyelesaikan, kita akan membagi kelompok dulu karena diselesaikan dengan kelompok. Silakan diperhatikan, ada 5 kelompok. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Silakan langsung berkelompok sesuai dengan yang di depan. Sudah berkelompok semua? Kelompok 1 mana? 2, 3, 4,
5. Oke. Ada 5 kelompok. Bu Afi bagi dulu modul dan LKPD. LKPD-nya. Satu-satu per kelompok. Sudah dapat modul sama LKPD-nya semua? Kalau sudah, silakan LKPD-nya itu dibuka, kalian tulis nama kelompok, kemudian diselesaikan secara kerja sama. Oke, silakan dimulai. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Coba Bu Afi lihat dari depan dulu. Ada yang kesulitan? Belum. Oke, Bu Afi cek dulu ya. Ini belum. Oh, ini tadi udah ya? Oke, terus ini 6X dari mana? 3 kali 2, Bu. 4Y-nya ini dari mana? 2 kali 2. Oke, ini 3X dikali 2. 235.000 dikali 2. Oke. Kemudian berarti setelah ini ngapain? Dikurangi. Oke, berarti bisa dilanjutkan ya? Oke. Silakan dilanjutkan dulu. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Sudah sampai mana? Ada kesulitan nggak? Gimana? Coba lihat. Ini ditambah. Ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Coba. Ini 6X dari mana? 3 kali 2. Oke. Ini 3Y ini dari mana? 3 Kali Y ya. Oke. Terus ini 6X dari? 3 kali 2. Oke. Ini 6Y dari? 3 kali 2. Oke. Kemudian dikurangi 390.000 dikurangi 470.000 berapa? Coba. Dibalik kalau susah ya. Berarti ini 2 kali 2 kali 2 berapa? Oke. 4. Tadi ini udah ketemu belum? 390.000 kurangi 470.000 hasilnya? Oke, tulis dulu. 8.000 apa 80.000? Oke, terus berarti Y-nya berapa? Ini kan min Y sama dengan min 8.000. Berarti kalau Y-nya sama dengan 80.000. Min-nya sama-sama dihilangkan. Tulis. Oke, berarti ini substitusikan Y sama dengan tulis. Dilanjutkan ya. Kelompok berapa ini? Oke, udah selesai. Ada yang sulit? Coba lihat. Mana pengerjaannya? Oke. Ketemunya Y-nya berapa? 80.000. Oke, kemudian X-nya ketemu 25.000. Terus pertanyaan yang kedua? Oke, cukup untuk membayar. Coba disertakan alasannya. Karena apa gitu ya? Oke, sudah selesai semua? Sudah. 1 sampai 5 berarti sudah siap presentasi ya? Sudah. Oke, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 siapa yang mau mempresentasikan? Ayo. Tunjuk kelompok 1 yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami.
Perkenalkan, saya Zahra Latifa Asnafaradisa sebagai moderator, Mbak Isrizal Maulana sebagai penyaji 1, Penny Nuriatin sebagai penyaji 2, dan Asmaul Nurani sebagai kesimpulan. Pertama, saya akan membacakan dari permasalahan di atas, informasi apa yang kalian ketahui? 2 dodol nanas dan 1 dus Vitanas dan 1 dus minuman Vitanas seharga 130.000. 3 dus dodol nanas dan 2 dus minuman Vitanas seharga 235.000. Dari permasalahan di atas apa yang ditanyakan? Menentukan harga 1 dus dodol nanas dan 1 dus minuman Vitanas. 2. Cukupkah uang 200.000 untuk membeli 4 dus dodol nanas dan 1 dus Vitanas? Buatlah permisalan dan bentuk SPLDV berdasarkan gambar di atas. X adalah dodol nanas dalam dus, Y sama dengan minuman Vitanas dalam dus. Merumuskan SPLDV yang merupakan model matematika dari permasalahan tersebut. 2X tambah 1Y sama dengan 130.000 persamaan 1, 3X tambah 2Y sama dengan 235 persamaan 2. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bais. Tentukan variabel yang mau dieliminasi, misal variabel X. Dengan demikian kita akan temukan nilai dari Y. 2X ditambah Y sama dengan 130.000. 3X ditambah 2Y sama dengan 235.000. 2X dikali 3 sama dengan 6X. Y dikali 3 sama dengan 3Y. 130.000 dikali 3 sama dengan 390.000. 3X dikali 2 sama dengan 6X. 2Y dikali 2 sama dengan 4Y. 235.000 dikali 2 sama dengan 470.000. Dikurangi 6 dikurangi 6, 0. 3Y dikurangi 4Y sama dengan min Y. 390.000 dikurangi 470.000 sama dengan min 80.000. Y sama dengan 80.000. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Feni. Substitusikan Y sama dengan 80.000 ke persamaan 1. Persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 130.000. 2X ditambah 80.000 sama dengan 130.000. 2X sama dengan 130.000 dikurangi 80.000. 2X sama dengan 50.000. X sama dengan 50.000 dibagi 2, X sama dengan 25.000. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Rani. Di harga 1 dus dodol nanas seharga 25.000 dan harga 1 dus minuman Vitanas seharga 80.000. Jika Ahmad membeli 4 dus dodol nanas dan 1 dus Vitanas dengan menyerahkan uang 200.000, apakah uang Ahmad cukup? 4X ditambah Y sama dengan 4 dikali 25.000 ditambah 80.000 sama dengan 180.000. Karena uang yang harus dibayarkan oleh Ahmad adalah 180.000 dan Ahmad mempunyai uang sebesar 200, maka uang Ahmad cukup untuk membayar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, saya Riko dari kelompok 3 mau bertanya. Itu 80.000 dapat dari mana? Dari eliminasi variabel X. Apakah kamu sudah paham? Saya Bella dari kelompok 2 yang bertanya. Saya mengeliminasikannya tidak dengan 3 dan 2, tetapi persamaan 1 dikali 2, persamaan 2 dikali 1. Boleh atau tidak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Boleh. Itu sama saja mengeliminasi variabel
Y. Jadi nanti ketemunya sama. Apakah bisa dipahami? Gimana Mbak Bella, sudah bisa dipahami? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, kalian mengsubstitusikan ke persamaan 1. Jika saya mengsubstitusikan ke dalam persamaan 2, boleh tidak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Karena disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2, maka hasilnya akan sama. Apakah sudah bisa dipahami? Adakah yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 silakan siapa? Jadi Bu Afi mau menekankan hasil presentasi tadi berdasarkan 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Riko. Pertanyaannya apa ya Riko ya tadi? Kenapa? 80.000-nya dari mana gitu ya kok ya? Oke, jadi 80.000-nya itu didapatkan dari mengeliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga ditemukan Y-nya 80.000. Kemudian pertanyaan kedua dari Bella. Pertanyaannya, kalau Bella itu mengalikannya tidak sama seperti yang dipresentasikan kelompok 1. Jadi boleh sah saja. Pertanyaan yang ketiga dari Dinda tadi, kalau Dinda itu mensubstitusikannya tidak ke persamaan 1 seperti kelompok 1, tetapi ke persamaan 2 boleh enggak? Boleh. Kalaupun mau disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2 nanti hasilnya akan sama. Sampai situ bisa dipahami ya? Oke. Kalau kalian sudah paham, kita akan masuk ke evaluasi. Jadi nanti Bu Afi akan kasih kalian soal. Tetapi sebelum ke evaluasi, ini biar kalian refreshing dulu. Sebelum mengerjakan soal, kita mau ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke. Di tempat duduk siap. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Ayo. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Ayo, masih ada yang belum ya? Masih ada yang belum fokus, kita ulangi lagi. Beat 3. Oke. Bagus, semuanya sudah kompak, sudah fokus. Kalau sudah fokus berarti saatnya kita mengerjakan soal individu. Sudah 10 menit berarti itu sudah habis. Kalian sudah pada selesai? Sudah. Kalau sudah selesai silakan soal evaluasinya dikumpulkan. Jadi kita sudah belajar mengenai penyelesaian SPLDP dengan metode gabungan. Ada langkah-langkahnya ya untuk menyelesaikan. Coba kelompok 1 dulu yang tadi maju. Langkah pertama diminta apa? Mengubah permasalahan kontekstual menjadi bentuk persamaan. Oke. Kemudian langkah yang kedua. Coba Bu Afi minta kelompok 3. Mengeliminasikan variabel X menjadi variabel Y. Yang keras lagi coba ulangi. Mengeliminasikan variabel X menjadi variabel Y. Oke, mengeliminasikan variabel X menjadi variabel Y. Bukan menjadi ya. Mengeliminasikan variabel X untuk menemukan nilai variabel Y. Kemudian langkah yang ketiga kelompok 5. Terakhir apa? Oke, menyelesaikan dengan metode substitusi.
substitusi. Jadi ada 3. Yang pertama mengubah soal kontekstual menjadi bentuk persamaan. Yang kedua mengeliminasi. Yang ketiga mensubstitusi. Sampai sini ada ditanyakan? Enggak ada. Oke, kesimpulannya tadi. Evaluasi. Evaluasi di sini berarti tadi kalian sudah menyelesaikan rangkaian pembelajaran. Tadi teknik penilaian yang pertama ada sikap. Bu Afi sudah mengawasi, sudah mengobservasi, sudah mengamati siapa yang melamun, siapa yang aktif tadi. Ada juga yang di pembelajaran tidak kerjasama dengan baik juga ada tadi. Ada enggak tadi? Ada yang mengerjakannya cuma sendirian enggak tadi? Enggak ada, mengerjakan semua. Oke, bagus. Kemudian untuk pengetahuan berarti tadi sudah kita evaluasi. Untuk soal evaluasinya Bu Afi sekilas sudah melihat. Sudah pada paham ya? Oke. Kemudian untuk keterampilan tadi menyajikan kelompok 1, suaranya sudah keras atau belum? Oke. Baik, kalau sudah kita ke tahap yang terakhir yaitu refleksi. Bu Afi tanya ke kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke. Apakah kalian telah mampu mengubah permasalahan kontekstual menjadi bentuk persamaan linear 2 variabel? Mampu. Kelompok 5 mampu? Mampu. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah kalian telah mampu menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan? Mampu. Sudah mampu? Oke. Terakhir. Apakah kalian senang setelah melalui pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Untuk yang terakhir. Setelah kalian sudah menyelesaikan semuanya, yaitu ada tindak lanjut berupa yang pertama. Silakan kalian mengerjakan tugas berkaitan dengan penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan di Google Form. Link Google Form akan dibagikan melalui grup WhatsApp kelas 8G. Kemudian yang kedua, tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Selesai. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, Bu Afi minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi